Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami kelompok 6 mau mempresentasikan tentang analisis diskriminan. Next. Nah, yang pertama ada saya sendiri, Sinta Savitri Desi dengan 3028 dan rekan saya 090 dan yang terakhir ada Ramadhan Hani 2. Next. Nah, apa sih diskriminan itu? Diskriminan ialah salah satu teknik analisa statistika dependensi yang memiliki kegunaan untuk mengklasifikasikan objek beberapa kelompok. Jadi ini banyak lebih variabel yang lain yang merupakan variabel independen. Next. Nah, di sini kami mengangkat studi kasus tentang seorang mahasiswa melakukan penelitian terhadap 50 dosen yang melakukan penelitian. 24 diantaranya lewat litbang, 26 menggunakan biaya sendiri, 4 menggunakan 4 variabel yang dijadikan sebagai variabel independen adalah gaji. Eh, X pertama melakukan riset, terus X yang ketiga daya tarik topik alternatif yang diteliti. Dan next. Nah, ini ada tabel output dari data yang sudah kami analisis. Yang pertama ada tabel grup statis. Jadi pada tabel grup statis ini rata-rata gaji untuk kelompok 1 kurang dari kelompok 2, yaitu dengan angka 4,00 untuk kelompok 1 dan 4,94 untuk kelompok 2. Maka hal ini dapat dijelaskan bahwa kelompok jalur pilihan 1 lebih mengerti akan gaji dibandingkan kelompok litbang dan kemampuan risetnya. Pada standar deviasi gaji kelompok 1 kurang dari kelompok 2, yaitu dengan angka 0,679 lebih kurang dari 1,063. Maka hal ini dapat menjelaskan bahwa pendapatan gaji kelompok 2 jauh lebih merata daripada kelompok 1. Next. Baik, Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Andre Saputra Chandra NIM akhir 090 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang table test of equality of group mean. Nah, maksudnya itu ini langsung langsung dihitung dengan table test of group mean. Ini dapat dilakukan pengajian untuk mengetahui apakah masing-masing dari variabel gaji dan lead bank itu memiliki perbedaan atau enggak dalam jalur pilihan kelompok 1 2. Nah, ini cara analisis yang saya kerjakan itu F hitung sama dengan 8,011 dan F table nya itu sama dengan F 8,011 kurang dari 33.033,002 atau SIG sama dengan 0,009 lebih kurang dari 0,005. Artinya ada perbedaan gaji antara kelompok jalur pilihan 1 dan 2. F hitung 32.176 dan F table sama dengan 32.176 kurang dari 33.000,33.002
atau SIG sama dengan 0,001, yaitu kurang dari 0,05, yang artinya juga ada perbedaan ya dari lead bank antara kelompok jalur pilihan 1 dan 2. Next. Untuk tabel Wilks Lambda ini keterangan pertamanya itu ada tes function Wilks Lambda sama chi-square df sama sig. Nah, pada tabel Wilks Lambda ini diketahui memperoleh nilai 0,0249. Nah, ini nilainya ini diambil dari Wilks Lambda ya, yang kolom. Terus chip square itu 36,096 dan signya itu 0,001. Yang artinya itu kan kurang dari 0,05, yang artinya bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kelompok jalur pilihan dari kelompok 1 dan 2, atau dapat yang dapat didasarkan dari perbedaan dengan kelompok variabel lain. Next. Nah, ini tabel selanjutnya yaitu tabel eigenvalue, yaitu ini menganalisis ya. Ini yang dihitung adalah yang pertama itu tabel paling kanan itu canonical correlation. Nah, itu di pangkat 2. Kan itu kan 0, dihitungnya 0,866. Nah, itu di pangkat 2. Dihitung terus nilainya itu muncul 0,7499. Hal ini dapat dijelaskan bahwa variasi antara kelompok jalur pilihan 1 dan 2 sebesar 74,99. Nah, ini 74,99% ini diambil dari angka 0,7499 ya. Jadi ininya langsung dijadikan persen gitu. Nah, dapat dijelaskan oleh gaji dan lead bank, dan sisanya sebesar 25%, 25,01%. Nah, itu artinya dipengaruhi oleh variabel luar. Nah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mohon maaf, rekan Ramadanus masih di mute. Baik, mohon maaf. Uh, uh, Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada standarisasi kolonial diskriminan function coefficient, yang artinya di sini dapat kita lihat ya, min 0,077 kurang dari SCD FC Litbang sama dengan 0,458, yang artinya bahwa Litbang lebih berkontribusi dalam menentukan kelompok yang melakukan riset 1 dan 2 dibandingkan gaji. Yang ketiga, next. Di sini ada tentang classification result. Analisis dari 14 observasi yang kami lakukan, kelompok jalur pilihan 1 sebesar 92,9% terverifikasi dengan benar. Dari 16 observasi, kelompok jalur pilihan 2 sebesar 100% terverifikasi dengan benar. Total daya klasifikasi model 96,7%, artinya tingkat akurasi model dalam mengklasifikasikan sangat tinggi. Next.
Ya, di sini izinkan saya memberikan kesimpulan tentang analisis diskriminan yang yaitu adalah analisis diskriminan bertujuan untuk menemukan kombinasi linear dari variabel independen yang paling efektif dalam membedakan antara dua atau lebih kelompok. Model diskriminan berfungsi persamaan linear yang memaksimalkan varians antara kelompok dan meminimalkan varians di dalam kelompok. Analisis diskriminan mengasumsikan bahwa variabel independen mengikuti distribusi normal multivariat dan memiliki matriks konvarians yang sama di setiap kelompok. Klasifikasi objek baru dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang paling sesuai berdasarkan nilai dari fungsi diskriminan yang telah dihitung. Evaluasi kinerja model diskriminan dievaluasi dengan menghitung tingkat kesalahan, klasifikasi, dan menggunakan uji statistik untuk uji signifikan pemisahan kelompok. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.